Din, gimana Din? Coba. Gua perhatiin warung lu dari dulu sampai sekarang gini-gini aja kayaknya. Iya. Nggak maju-maju. Ya kalau selain apa mie goreng lah, gini harus ada yang lebih inilah di Tapi, kemajuan. Pak, sarannya ada nggak, Pak? Sepi ya? Ya, saran. Wah, saran ya lu harus mungkin pinjam duit ke bank kali ya. Kalau sekarang tuh yang lagi viral tuh apa katanya ke mana? Mana? Gunung Kawi ya. Oh, Gunung Iya. Kawi. Pesugihan itu Iya. biasanya. Biar rame, Pak. Iya gitu. Ya, cuman kan masalahnya Bahaya. kalau lu ke Gunung Kawi, siapa yang mau lu tumbalin? bahaya. Lu nggak punya, masa lu mau tumbalin gerobak lu makin repot nanti. Gimana tuh Pak Ustadz Didin mau pergi ke Gunung Kawi dia? Ini makanya tadi saya baru Lagi rame tuh, Pak. baru baca soalnya tadi apa sebelum kesini kan lagi rame kan Iya, bagaimana lagi tentang pesugihan. rame. Sebenarnya kan pesugihan udah dari dulu nggak sih Pak? Dari dulu, dari Banyak dulu. banget kan. Saya kenapa tertarik baca tadi itu karena indis era gitu loh di zaman Iya. sekarang gitu loh. Kok masih ada orang yang pesugihan Ya, seperti apalagi itu gitu. Sekarang kan melibatkan apa public figure ya katanya. Banyak. Jabat, tapi digo, Iya. usaha. Ih tapi itu sampai sekarang ya. Maksud saya kalau dulu oke lah. Dulu masih ramai orang yang seperti itu dan lain sebagainya. tahu Sampai ya, sekarang Pak gitu. Ustadz. Saya lumayan kaget juga. Itulah uniknya orang Indonesia ya. Masih percaya yang gitu-gituan. Ini Gunung Kawi yang tren sekarang. Dulu kan Pantai Selatan mungkin kan. Nah, dulu mungkin kebun kacang, kebun nanas mungkin dulu ada iya. juga. Ya Ada ini nggak tahu nih tempat-tempatnya sekarang ya. nih ya. Dan Ya. sekarang juga ada email juga ada pesugihan syariah lah. Oh, Ada. Ada itu. Saya juga nggak paham itu maksudnya. Pesugihan syariah kayak apa? Pesugihan syariah. Ya katanya sih ada jikir-jikiran apa gitu. Oh, oke. Yang nggak pakai timbal. yang bahaya kan yang pakai tumbal ya Iya, katanya. konotasi Itu juga benar apa pesugihan enggak itu? kayaknya nih Pak Gatot. Kita harus mulai dari kata pesugihan gitu loh. Pesugihan maksudnya definisinya apa dulu gitu. Baru kita bisa menilai apakah dia itu buruk atau tidak. Kalau pesugihan dalam konotasi negatif, misalkan dia itu sesuatu hal yang mendapatkan uang secara instan, artinya itu dengan menghalalkan segala cara, bahkan hal yang haram dihalalkan, mungkin itulah yang yang membuat pesugihan ini menjadi tidak baik atau haram gitu, atau bisa jatuh kepada syirik dan lain sebagainya kan. Tapi kalau pesugihan dalam tanda kutip upaya kita untuk mendapatkan sugih atau untuk menjadi sugih, tetapi tetapi dengan cara-cara yang tepat dan baik seperti bekerja atau berusaha dan lain sebagainya, mungkin beda hal. Tapi pesugihan di Indonesia konotasinya udah negatif saja kan, pesugihan apa. Jadi ketika dia dibungkus dengan pesugihan syariat atau apa dan lain sebagainya, ya tadi kita lihat dulu apa yang mereka lakukan di sana. Kayak gitu sih. Karena ya pesugihan yang ada di kepala kita, pesugihan menurut saya juga kosakata tua banget gitu loh. Ya di zaman sekarang banyak orang yang mungkin anak-anak sekarang pun pesugihan lumayan kosakata baru bagi mereka. Tapi sebenarnya pesugihan itu kosakata lama kan, yang dipakai orang untuk mencari jalan pintas supaya dia bisa menjadi kaya dengan cara yang cepat dan menghalalkan segala cara sih. Gitu sih. Ya tadi konteksnya kalau dia sampai jatuh kepada syirik atau bahkan minta bantuan selain kepada Allah, jelas lah itu dilarang di dalam Islam. Kayak gitu sih sebenarnya. Kalau kita mengamalkan sesuatu salawatan atau amalan-amalan dalam Al-Quran dengan niat untuk mendatangkan banyak rezeki, itu bagaimana? Ya, itu baik. Makanya tadi kalau konteks pesugihan itu adalah untuk mendapatkan rezeki, maka caranya kan dibagi menjadi dua nanti. Ada cara yang baik, ada cara yang tidak baik. Kalau cara yang tidak baik seperti syirik dan lain sebagainya, kalau cara baiknya sholawatan dan mengamalkan kebaikan, itu memang dianjurkan lah. Karena bagaimana supaya kita mendapatkan rezeki yang banyak, kita kembali ke pemilik rezeki kan? Iya. Dan nggak perlu pakai perantara kan? Tidak perlu Nggak pakai perlu perantara. ke gunung kan? Ya kalau minta sama Sang Pencipta di mana aja, di warung juga kita bisa minta. Kita kan, bisa Pak Ustadz, minta. ya, di musola. Jadi sebenarnya tadi banyak orang yang salah kaprah itu adalah karena dia menggantungkan rezekinya itu selain kepada Allah. Padahal sudah jelas rezeki itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Yarzuqu may yasha. Allah itu memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki dan Allah juga akan menghalang rezeki bagi orang yang dia kehendaki gitu loh.
Dan keyakinan yang harus kita pahami juga bahwanya selama kita masih hidup, Allah memberikan rezeki kita. Sekarang PR-nya kita saja mau mencari rezeki itu atau tidak. Kayak gitu loh. Dan ya Pak Gatot dan Pak Bukhari yang sudah lebih awal hidup, pastinya apa ya? Pastinya tidak ada yang instan kan. Pak Gatot sampai dalam posisi sekarang, Pak Bukhari sampai pada sekarang pasti ada proses kan. Selalu sesuatu yang instan pasti akan membawa penyakit gitu. Apapun itu. Ya termasuk menjadi kaya yang instan gitu. Kalau mau lebih cepat lagi punya paman yang berpengaruh. Nah, pasti. Nah, Tuh, lebih manjur daripada ke Gunung Kawi kan. nah, kena tonjok lagi nih orang dalam. Nah, harus orang mendalam nih. Iya, Mas Din. Nah, carilah teman, jangan ngapain ke Gunung Kawi. Ke Gunung Agung aja mendingan ya. Banyak tuh teman yang bisa kita. Tapi memang tempat yang tempat yang sering tersebut itu Gunung Kawi ya. Iya, di lagi situ tuh tren. ada satu tempat yang memang orang ini tempat meminta ya. Iya. Memintanya. Sebenarnya ada juga pernah di Gunung Lawu juga pernah ada. Cuma memang sekarang ini lagi tren di Gunung Kawi karena memang ada beberapa itu tadi yang disebutin Bu Khori sama bahkan pejabat ya. pejabat, artis, nah itu Public figure. jadi tren lah. Kemudian orang-orang akhirnya ngikut ke sana gitu sampai akhirnya orang-orang biasa seperti Didin FOMO juga yang nggak pernah ke gunung jadi ikut ke Gunung Kawi gitu loh. Ya itu hal goibat sih Pak Gatot. Maksudnya hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Betul. Mempercayai hal-hal yang goib di dalam akidah kita itu wajib kan bagi kita untuk meyakini itu. Iya. Tetapi sebenarnya apakah dia benar-benar terjadi atau tidak itu sebenarnya kuasa Tuhan. Dan oleh Allah diberikan kemampuan kepada iblis untuk melakukan tipu daya. Yang harus kita ingat Pak Gatot, iblis, setan, tempat orang meminta, gunung atau apapun itu, dia tidak mampu memberikan kita rezeki atau apa. Yang bisa dilakukan oleh iblis itu hanya tipu daya saja. Bisikan. Tipu daya semacam mungkin uang yang ada itu baru dia bisa hadir untuk mengorbankan, tapi harus yang dikorbankan apa dan lain sebagainya. Itu kan tipu daya. Tipu daya yang membawa seseorang untuk mengorbankan sesuatu dan lain sebagainya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala kan. Tipu daya saja. Boleh jadi uang yang dia dapat sekarang itu adalah uang yang diambil dari orang lain dan kan iblis punya kemampuan itu gitu. Iya, Untuk mengambil hak orang lain kemudian dikasih kepada kita. Apakah itu rezekinya dia? Bukan tentu. Itu adalah tipu daya setan yang diberikan kepada dia. Kayak gitu sih Pak Gatot terkait poin apa ya? Poin orang pergi meminta kekayaan atau apa itu starting point point of view-nya udah salah gitu. Bahwa dia meminta selain kepada Allah dan dianggap itu jalan rezeki dia. Enggak. Jalan rezeki tetap dari Tuhan gitu loh. Karena lagi-lagi apapun yang kita dapatkan selain daripada Allah dan meminta dan menggantungkan selain kepada Allah itu syirik. Syirik dosa besar ya. Itu dosa besar Pak Gatot. Naudzubillahi min dzalik. Dosa besar di Syirik kayak gitu. dosa lah di. Santai Mas Din, tenang saja. Rezeki selalu ada, tetap jualan yang baik kayak gitu loh. Antum jangan aneh-aneh. Nah, kayak gitu sih. Hal-hal yang didapatkan dengan cara yang instan itu biasanya cepat juga hilangnya. Iya. Jadi itu sudah banyak terjadi gitu. Sebenarnya di perkara-perkara semacam ini meminta bantuan ke jin atau apa sudah lama juga orang melakukan ini gitu. Bahkan di zaman-zaman Nabi sebelum-sebelumnya itu banyak juga yang meminta bantuan kepada jin. Tetapi PR-nya ada yang menjadi hamba untuk jin dan ada yang memerintahkan jin karena dia rajanya seperti yang bisa berkomunikasi dengan jin dan lain sebagainya. Coba nanti kita bahas deh. Bagaimana memposisikan diri kita untuk sikap-sikap semacam ini. Betul. Baik. Nah, masalahnya Pak Ustadz, memang orang kita tuh masih suka simbol-simbol gitu Pak Ustadz. Simbol-simbol yang kadang-kadang juga di luar masuk akal, tapi itu dilakukan. Nah, contoh kemarin tuh ada mantan petinggi lah Pak Ustadz, tiba-tiba dia pengen diangkat jadi kepala suku adat gitu, nginjak kepala kerbau. Nah, itu kan simbol-simbol sebenarnya tapi dilakukan juga. Nah, itu gimana sih Pak Ustadz? Zaman Nabi itu dulu gimana? Kayak gini-gini masih ada atau gimana? Terus dosanya tuh seperti apa Pak Ustadz? Apakah terampuni atau gimana itu kalau yang tadi Pak Ustadz kalau pesugihan syirik? Nah, kalau kayak gini orang yang percaya dengan simbol-simbol itu dosanya masuk kategori apa tuh Pak Ustadz? Panas, makin menjurus Pak Gatot. Terlalu ini. Aduh, es batu. Oke. Sebentar lagi nikah. Jadi gini poinnya. Simbol-simbol dan lain sebagainya memang itu selalu menjadi problematik di negara Indonesia terutama karena memang kita kepercayaan umat masyarakat Indonesia nenek moyangnya sebelumnya itu memang sangat kental dengan poin-poin semacam itu.
Maka Islam masuk. Islam masuk itu mewarnai. Islam masuk tidak untuk menghapus, tetapi mewarnai budaya yang sudah ada. Oke? Ada beberapa budaya yang memang sebelumnya itu adalah bentuk kesyirikan, tetapi pada akhirnya terus dipertahankan in the name of budaya. Ada positif dan ada negatif. Negatifnya adalah karena takutnya kita, budaya yang terus dipertahankan itu ternyata memang menjadi sebuah keyakinan yang membuat kita meyakini itu, tidak meyakini Tuhan. Tetapi kalau budaya hanya sekedar menjaga budaya dan lain sebagainya, maka ya boleh-boleh saja gitu kan. Nah, itulah itu batas, dan budaya, selama budaya itu tidak menyimpang daripada ajaran Islam, maka tetap bisa kita ikutkan. Tetapi kalau dia sudah menyimpang daripada ajaran agama, maka harus dipertanyakan dan dikaji kembali. Saya tidak ingin menggunakan diksi kata haram, syirik, tidak. Tetapi saya ingin mengatakan perlu dipertimbangkan dan dikaji kembali. Karena baik saya, Pak Gatot, atau kita, mungkin ada keterbatasan pemahaman maksud daripada budaya itu apa. Karena sesuatu mungkin ada bisa maksud di belakangnya yang bisa kita kaji apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Kayak gitu sih, karena saya selalu mengedepankan berprinsip bahwa agama datang tidak pada ruang hampa. Sekali lagi, agama, Al-Quran, wahyu datang tidak pada ruang hampa. Al-Quran, wahyu, dan agama datang pada masyarakat yang sudah berbudaya. Tugas agama, bagaimana bisa berkomunikasi dengan masyarakat itu untuk bisa dekat dengan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanpa mencederai apapun. Apakah ada yang harus disingkirkan? Yang harus disingkirkan apa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan membawa kemudorotan, yang dipertahankan apa yang bisa membawa kebaikan kepada orang dan sesuai dengan ajaran agama. Itu sih menurut saya. Maka kalimat-kalimat menyingkirkan, menghapus, membumi hanguskan, itu bukan mufrodat, itu bukan vocabulary-nya agama. Vocabulary-nya agama adalah bagaimana bisa berdialog dengan budaya yang sudah ada. Karena contoh saja, di zaman Quraisy, orang banyak budayanya ya kan, seperti budaya memanah, setiap mau keluar rumah mereka menyembah berhala dan lain sebagainya. Itu adalah keyakinan, bukan budaya. Karena itu keyakinan yang membuat seseorang menjadi syirik, maka awal mula Islam itu datang mengajak kepada tauhid dan mencoba untuk merubah akidah keyakinan mereka yang awalnya kepada batu, kepada simbol-simbol itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu loh. Tetapi Allah tidak merubah syariat untuk berlari dari Sofa dan Marwa kan? Dulu di Sofa dan Marwa itu ditaruh satu patung dan satu patung loh untuk disembah. Tetapi patungnya sudah ditiadakan, Sofa dan Marwa menjadi syariat dari syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala kan? Untuk menjadi salah satu daripada rukun umroh maupun rukun haji. Itu maksudnya berdialog, Pak Gatot. Artinya menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, tidak melebihi keyakinan kita kepada Tuhan. Nah maka kita harus tahu nih, pondasi-pondasi akidah kita itu sejauh mana. Kayak gitu sih, Pak. Makanya ketika saya ataupun secara pribadi melihat seseorang melakukan sebuah budaya, nampak zohirnya itulah. Kok ini syirik ya? Kok ini? Saya tidak ingin langsung menjudge itu syirik. Tetapi coba kita pelajari dulu sejauh mana. Kayak gitu sih. Karena banyak banget sekarang scholar dari Eropa bahkan yang mencoba mengkaji seperti ada apa sih di Pantai Selatan. Kenapa orang di Pantai Selatan itu memberikan sesajen atau apa dan lain sebagainya. Dewasa ini ternyata diketahui bahwa orang dahulu itu tahu bahwa ada sesuatu fenomena alam yang terjadi di Pantai Selatan yang mana mengharuskan kita untuk menjaga kedamaian dan perdamaian pantai itu. Lahirlah sebuah legenda karena orang itu keterbatasan ilmu pengetahuan. Lahir lagi legenda bahwa di sini ada Nyi Roro Kidul, di sini ada apa dan lain sebagainya. Tetapi scholar dari Eropa ketika datang ke sana memang ditemukan bahwa sangat-sangat berpengaruh gitu loh. Ada sesuatu yang berpengaruh di bawah pantai itu yang apabila tidak dijaga dan tidak dihargai dan tidak dihormati, sesuatu ini bisa menjadi bencana alam yang sangat luar biasa. Ada apa lah, kurang ngerti saya bahasa ilmiahnya apa. Artinya adalah nenek moyang kita terdahulu itu mereka tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan alamnya. Meskipun diterjemahkan menjadi sesajen dan lain sebagainya. Mungkin secara zahir itu sesajen, tetapi nilai positifnya adalah kamu harus jaga alam kamu. Kamu tidak boleh sembarang di sini. Kamu tidak boleh ini dan lain sebagainya. Kenapa dilarang menggunakan baju kuning, baju biru, baju merah? Itu supaya misalkan di gunung tidak boleh menggunakan pakaian hijau, nanti bisa hilang. Bukan itu. Karena kalau menggunakan pakaian hijau di gunung saru dengan pepohonan. Jadi mudah hilang, orang nggak bisa dicari. Maka dianjurkan
menggunakan pakaian-pakaian yang bisa jelas dan lain sebagainya. Kan gitu. Iya. Maksudnya Pak Gatot, poin-poin yang harus kita pisahkan di sini adalah mana yang memang dia porsi budaya, mana yang memang dia porsi akidah. Ya, ya. Kayak gitu sih. Nah tadi Harus kita kalau uraikan. dosa syirik itu gimana Pak Ustadz? Terampuni atau gimana? Banyak yang nanya juga. Sebenarnya dosa yang paling tidak terampuni itu apa kan? Kan kalau sepahaman saya itu syirik ya dosa paling tidak diampuni ya. Kalau misalkan kayak pesugihan ini kan termasuk syirik kan? Betul. kategorinya. Syirik adalah dosa paling besar. Apakah dia bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ampun atau tidak diampuni itu urusannya Allah. Urusan Allah ya. Itu urusan Allah. Bahkan ketika orang itu sudah melakukan syirik, kemudian dia bertobat dengan sungguh-sungguh dia bertobat kepada Allah, Allah memiliki Allah memiliki pintu rahmat yang sangat luar biasa. Kenapa ini tetap kita buka? Bagi siapapun yang sudah melakukan prosesi kesyirikan ini, jangan takut untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kembali dengan sungguh-sungguh kembali kepadanya. Allah itu punya Allah itu punya kuasa untuk mengampuni dan tidak mengampuni. Ya. Tetapi secara zahir memang dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa syirik itu dosa yang besar, Pak Bukhari. Ya. Dan bukan tidak bisa, tapi susah untuk diampuni. Kenapa susah? Karena orang yang sudah jatuh pada syirik bukan susah diampuni oleh Allah, tetapi pelakunya itu susah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena egonya, karena sudah terlanjurnya, karena sudah nyamannya, karena sudah enaknya, jadi dia lupa untuk kembali kepada Allah. Sehingga ketika dia lupa, dia tidak bertaubat, itulah yang membuat dia mati dalam keadaan syirik. Kayak gitu loh. Karena salah satu hal yang menghalangi kita untuk bisa kembali kepada Allah adalah terlalu banyaknya dosa. Jadi nanti kita bahas bagaimana beratnya kita kalau kita senantiasa diliputi oleh dosa-dosa semacam itu. Oke. Nah, Ustaz, rezeki itu kan seperti kita ketahui itu kan udah diberikan oleh Allah SWT, Ustaz kan. Nah, tapi kenapa banyak orang yang melakukan kayak mencari rezeki itu melalui tempat-tempat yang dianggap keramat gitu. Nah, bahkan ada yang percaya bahwa kayak seperti tulisan-tulisan Arab atau wangi-wangian gitu untuk simpan di dompet. Bahkan mereka menjadikan sebuah tempat pesugihan itu jadi tempat kecantikan gitu. Itu gimana Ustaz? Kayak masang tusuk, kayak benda-benda di dalam biar cantik segala macam, itu gimana Ustaz? Iya. Ya sebenarnya itu adalah instrumen-instrumen dari bentuk pesugihan, untuk kesyirikan, untuk sesembahan, itu instrumen-instrumennya kayak gitu. Entah dia berubah menjadi cantik, entah dia mendapatkan jabatan dan lain sebagainya. Ya tetap kalau dia selain kepada Allah, Mas Din, apapun itu selain kepada Allah itu udah pasti salah gitu. Karena kita hanya boleh meminta kepada Allah. Dijelaskan di dalam surah pertama di dalam Al-Quran bahkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah tempat saya beribadah, menghamba, dan hanya kepada Allah tempat kita meminta. Iyyaka di dalam bahasa Arab Pak Gatot, kalau iyyaka itu objek. Iyyaka na'budu. Kalau objeknya itu ditaruh di depan, artinya itu hanya satu-satunya Engkau wahai Allah tempat kami meminta, tempat kami menyembah, dan hanya Kamu satu-satunya Allah tempat kami mohon. Di dalam bahasa Arab bisa aja kita bilang na'buduka wa nasta'inuka, bisa. Tetapi Allah tidak mengatakan seperti itu. Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Objeknya didepankan. Kalau sudah objeknya didepankan di dalam bahasa Arab itu adalah hasar. Artinya itu adalah pengkhususan sekhusus-khususnya. Artinya gitu Mas Din. Atas alasan apapun dan dasar apapun, ketika kita meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan lucknya kita, keberuntungannya kita kepada selainnya Allah Subhanahu wa taala, itu tetap syirik. Atas dasar apapun itu, gitu. Nah, kadar kesyirikannya yang perlu kita bahas lagi. Kayak gitu loh. Maksudnya tidak semua juga syirik yang ini dan lain sebagainya. Ada dasar-dasar kesyirikan ataupun kadar-kadar kesyirikan yang ini. Bahkan ketika kita riya saja itu kan sudah syirik. Karena kita mengharapkan pujian dari orang lain bukan dari Allah. Kayak gitulah. Contoh sederhananya gitu. Tapi itu syirik sogir gitu. Syirik yang kecil. Kayak gitu sih. Jika orang itu pernah melakukan syirik Mas Din. Dia lupa bertaubat gitu. Nah, untuk dosanya itu apakah masih ini? Tapi udah niat mau taubat, tapi tahu-taunya udah mati. Menarik. Saya balik bertanya, pernah sih nggak kita ngerasa kayak
kok kita mau banget untuk sholat tahajud, mau banget untuk sholat sunnah, mau banget untuk sholat taubat, tapi kok berat banget rasanya. Ada alasan yang banyak muncul. Oh, mungkin karena saya kecapean kerja, mungkin karena saya begadang dan lain sebagainya. Tapi kita tidak sadar, begitu banyak orang yang lelah banget kerjanya, begadangnya luar biasa, tapi tetap bisa menjaga sunnah dan sholat malamnya. Tahu nggak kenapa kita merasa susah untuk melakukan itu? Dijelaskan di dalam sebuah kitab bahwa boleh jadi karena kita itu sedang terpenjara. Kata Imam Fudail bin Iyad mengatakan, apabila engkau merasa bahwa berat melakukan sebuah ibadah, boleh jadi kamu sedang terpenjara. Wa qabbalatska dzunubu. Jadi yang mempenjarakan kamu adalah dosa kamu. Jadi bukan hanya kita susah diterima oleh Allah, bahkan kita susah untuk kembali kepada Allah. Karena seperti itu dijelaskan oleh sebagian ulama juga. Ada seseorang datang kepada gurunya, wahai guruku, kenapa berat sekali ke aku untuk sholat tahajud? Berat sekali aku untuk sholat duha? Berat sekali aku untuk menjalankan sunnah? Kenapa? Apa yang terjadi gitu? Kemudian gurunya mengatakan, bagaimana kamu bisa merasakan nikmatnya ibadah di malam hari ketika di siang dan pagi harinya kamu berlumur dosa dan lain sebagainya, kamu maksiat kepada Allah. Jadi maksiat kepada Allah bukan hanya membuat kita susah diterima oleh Allah, tetapi membuat kita susah menjalankan ibadah. Makanya yang saya bilang tadi, bukan Allah yang tidak mau mengampuni dosa yang syirik, tetapi kebanyakan orang yang sudah terjerumus kepada syirik, dia itu terlena sehingga lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita mengatakan bahwa iya, Allah Maha Pengampun. Iya, Allah Maha menerima kita. Tetapi kalau kita dengan sengaja melakukan dosa dan lain sebagainya, boleh jadi na'udzubillahi min dzalik, kita tidak pernah tahu jalan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang berakal, pilihan di depan kita. Mau yang cara yang aman atau tidak. Kalau mau bermain api, silakan. Dosa, maksiat, tobat, silakan. Tetapi kalau mau kita bermain aman, ya tetaplah ada di jalan Allah. Betul. Karena kita nggak tahu kan, Pak Gatot, kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu sih menurut saya, Pak Mas Din, bahwa bertaubat ketika seseorang itu susah untuk bertaubat, boleh jadi bukan karena Allah tidak mau menerima taubatnya, tetapi dia susah melakukan itu karena dia masih bergelumung di dalam dosa itu. Makanya teman-teman ataupun siapapun kita, mari kalau kita mau bisa merasakan nikmatnya ibadah, maka coba perbaiki dulu amalan-amalan kita. Kayak gitu sih. Dan memang Pak Ustadz, ya itu tadi yang Pak Ustadz jelaskan ya, bahwa ini dunia ini penuh dengan tipu daya ya. Dan memang iblis ini jago sekali dalam hal tipu daya ya. Kalau kita perhatikan Pak Ustadz, dulu kan orang tuh mau sukses, mau kaya, itu ada yang miara tuyul gitu kan, Pak Ustadz, karena dia mau kaya, akhirnya miara tuyul. Nah di zaman sekarang ini udah nggak lagi miara tuyul gitu loh. Tapi udah karena mau sukses sekarang yang dipiara tuh buzzer. Jadi ternak sekarang ini, berternak buzzer. Yang itu untuk memuluskan apa keinginan dia, itu gimana Pak Ustadz, persamaan? Ada nggak tuh kesamaan dengan miara tuyul dengan miara buzzer? Poinnya berat banget ini antara tuyul dan buzzer. Selesai kita ini. Kalau saya salah jawab, selesai ini. Ya, apa termasuk dosa juga atau gimana, Pak Ustadz? Pertanyaan. Ya tentu kalau memelihara tuyul syirik lagi kan? Ya kan? Karena kita pasti butuh tumbal dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau memelihara buzzer, berarti tadi kita bersepakat untuk melakukan keburukan, Pak Gatot. Berarti sengaja dia memelihara oknum-oknum atau orang-orang yang siap membela dia, baik salah ataupun benar, untuk untuk bisa dinilai positif atau baik di depan orang. Sebenarnya nilai negatifnya di situ. Tapi kalau memelihara buzzernya itu misalkan untuk membela Gaza, buzzernya itu untuk membela agama, kebaikan, ya kenapa tidak gitu kan? Tapi kayaknya jarang gitu. Nah, dibelokkan lagi kan, saya berusaha meluruskan. Kayak gitu, jarang ya. Biasanya buzzer, bukan buzzer istilahnya kayak gitu kan? Ya udahlah Din, biar aman lu ternak ayam aja udah. Ternak ayam paling aman, jangan ternak buzzer. Iya, biar ada variasi warungnya. Ada Indomie telur gitu ya. Ini nggak ada telurnya. Oke? Iya, siap. Udahlah Pak Bagus Ustadz, gitu. udah. Kita berhenti bicara ternak. Kita berhenti selesai di situ. Bahaya. Intinya kita tidak boleh syirik. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama hayat masih di kandung badan, rezeki selalu datang menghampiri kita. Yang penting kita mau berusaha dan bekerja keras. Oke, Pak Itu poinnya. Siap, Ustadz. Saya akan melawan. Iya. Kok gitu?